Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Abu Hurairah, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ad-dunya, dunia mal'unatun adalah dilaknat. Mal'unatun adalah dilaknat. Maksudnya dilaknat ini ya jauh dari Allah. Mal'unun dan juga dilaknat jauh dari Allah ma perkara fiha di dalam dunia illa zikrallahi kecuali zikir kepada Allah. Kalau zikir itu dekat dengan Allah. Wama dan perkara walahu yang mendekati dengan zikrullah atau mendekati Allah atau mendekatkan kepada Allah seperti amal-amal soleh yang lain. Wa aliman dan orang yang alim, wa aliman dan orang yang alim, wa muta'alliman dan orang yang belajar, maksudnya itu mengajar mungkin. Wa aliman dan orang yang mengajar, wa muta'alliman dan orang yang belajar ilmu. Rahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Maksudnya ya belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama. Di dunia itu menjadi ini jauh dari Allah, maksudnya itu ya jauh dari rahmatnya Allah hakikatnya itu. Yang mendekat, yang menjadikan dunia ini dekat dengan rahmat Allah hanyalah zikir kepada Allah. Yang menjadikan apa yang dalam dunia ini dekat kepada Allah adalah zikir kepada Allah atau amalan-amalan yang soleh yang lain, atau yaitu mengajarkan ilmu agama atau belajar ilmu agama. Itu yang paling jelas. Rahu meriwayatkan hadis At-Tirmidzi wa qala dan berkata Imam Tirmidzi hadisun hasanun. Qaluhu perkataan baginda Nabi wa mawalah dan perkara yang mendekati Allah atau yang mendekati zikrullah ay ta'atullahi yaitu taat kepada Allah. Jadi artinya illa zikrallahi wa ta'atallah, kecuali zikir kepada Allah dan taat kepada Allah. Artinya begitu. Wa an Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Sayyidina Anas, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa kharaja yang keluar fi talabil ilmi di dalam mencari ilmu, karena maka adalah dia fi sabilillah di dalam jalannya Allah, hatta yarji'a sehingga dia kembali. Rahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Fi sabilillah itu yaitu di dalam selalu taat kepada Allah. Nanti orang cari ilmu itu orang dalam kondisi dia ini kayak seperti orang ibadah terus. Makanya jangan dicampuri ibadah kamu, jangan dicampuri mencari ilmu kamu itu dengan kemaksiatan. Dan selalu diperbarui niat itu. Selalu saja karena ini terus menerus jadi. Biasanya mesti akan ada setan itu selalu menjigal niat kita ini supaya kita lalai atau kita ini tidak ikhlas di dalam mencari ilmu. Kalau kita ini mencari ilmu karena pengen mengalahkan atau mendebat para ulama atau pengen mengalahkan orang-orang awam gitu. Ya, itu akhirnya kita mencari ilmu tapi kita ini tidak disenangi sama Gusti Allah. Padahal mencari ilmu itu alat untuk mendapatkan cintanya Allah pada diri kita. Salat namanya
Sholat itu sangat disenangi sama Gusti Allah. Cara untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan sholat. Tapi kalau sholat ini enggak benar, itu tambah jadi dibenci sama Gusti Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Kehancuran, kecelakaan bagi orang yang sholat. Orang-orang sholat kok hancur. Kehancuran bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang sholatnya itu lalai dan hanya pengen dipamerkan kepada orang lain. Sudah tidak karena Allah lagi, maka hancur. Kalau orang itu sholat itu karena dipamerkan kepada orang lain, bukan hanya sholatnya itu tidak diterima Allah, tetapi dia ini berdosa. Kalau orang itu cari ilmu ini, sebetulnya ini kalau lurus, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Tapi kalau cari ilmu dengan niat yang salah, karena untuk pamer, karena untuk mendebat para ulama, atau pengen menghinakan orang-orang du'afa, nah, orang seperti ini cari ilmunya saja ini akan menghancurkan diri sendiri. Ya, di antaranya apa itu resikonya orang itu belajar jadi orang alim ya begitu. Kalau tidak beneran, akhirnya itu akan datang satu sifat sombong, sehingga melihat orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Padahal ilmu yang benar itu, semakin banyak ilmu semakin tawadhu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang semakin alim, para ulama, orang yang alim itu orang yang takut kepada Allah. Nah, kalau dia takut kepada Allah, ya dia itu mesti merendah, takut salah akhirnya. Makanya kalau istilahnya oleh para masyayikh dakwah, maka digabungkan antara ilmu dan zikir itu. Ilmu tapi disertai dengan ingat kepada Allah. Nah, jadi biar enggak salah, ilmu tapi disertai dengan ingat kepada Allah. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah, la yashba' sekali-kali tidak bisa merasa kenyang mukminun orang iman min khairin dari kebaikan. Orang iman ini enggak ada aku sekokian pahala, aku sekokian ilmu, enggak ada yang seperti itu. Orang iman itu hatta yakuna muntahahu, sehingga adanya penghabisan dia al jannata, surga. Sampai masuk surga, dia tidak henti-hentinya selama masih di dunia, masih pengen terus lagi, taat terus, amalan terus, cari ilmu terus. Semua kebaikan-kebaikan itu tidak ada habis-habisnya, dipingini terus. Kebaikan-kebaikan yang menjadikan dia ini dekat kepada Allah. Tidak henti-hentinya sholat, tidak henti-hentinya beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak henti-hentinya mencari ilmu, tidak henti-hentinya mengajarkan ilmu, tidak henti-hentinya, terus nggak ada habis-habisnya. Orang iman begitu, nggak ada orang iman itu kok berhenti, itu nggak ada. Lah bagaimana berhenti? Oh, dia umurnya terbatas, umur dia itu terbatas. Sedangkan dia ini harus balapan dengan umur untuk memperbanyak amalan, yang amalan itu akan disimpan nanti di akhirat, akan diambil di akhirat sana. Orang itu berhenti, namanya orang nggak ngerti itu. Capek sekarang itu, enggak ada capeknya. Berhenti kalau sudah mati. Mati pun juga berhenti itu nanti. Enggak akan berhenti sebetulnya seseorang itu urusannya. Tapi urusannya akan terus orang itu. Lah urusan itu enak atau enggak, urusannya tinggal kita ini di dunia ini. Nah, di dunia kita ini betul-betul dekat dengan Allah, kenal dengan Allah, ya akan dipermudah nanti urusan orang kita. Tidak bisa istirahat juga sebelum kita sampai ke surga. La yasma' mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Ya dikatakan walau anna idza mutna turikna
lakana al-mautu rahata kulli hayy walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'. Bila mana kita ini mati ini terus dibiarkan begitu saja kayak ayam itu, tentu saja kematiannya adalah istirahatnya semua orang yang hidup. Ternyata tidak. Kalau kita mati nanti masih akan dibangkitkan dan akan ditanya bermacam-macam pertanyaan. Dan semuanya itu sesuai dengan apa yang kita amalkan di dunia ini. Lulus apa tidaknya. Di dunia belajar, imtihannya nanti di akhirat. Nah itu. Di dunia tidak belajar, begitu imtihan enggak lulus, geyebugi. Nah. Kalau di madrasah imtihan enggak lulus dikeluarkan dari madrasah, ya enak lah. Nah itu saja. Di sana itu enggak. Kalau harus imtihan di akhirat enggak lulus, udah balik lagi ke dunia, belajar lagi. Enggak ada, Bang. Enggak ada. Karena imtihan sekali, oh enggak lulus ya itu. Aku tak balik ke dunia, oh enggak bisa. Dunia udah tutup sekarang. Udah di akhirat sekarang. Nah terus piye? Gaya bugi gitu aja sana itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma afil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عاصم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.